Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 47 0813 2623 9 sekian. Ya, dari Semarang. Selamat malam Pak Eras, Ibu bersyukur pada pandemi ini dapat menemukan dan mengikuti firman kebenaran yang Anda beritakan. Ibu mengikutinya sejak April. Waktu Ibu tak banyak Pak, setahun lagi akan genap 80, tetapi sehat oleh kemurahan Tuhan. Ibu tidak berpendidikan sekolah Alkitab, apalagi sekolah teologi, hanya ngerti dan belajar firman Tuhan dari hamba Tuhan suamiku yang dipanggil Tuhan kira-kira 10 tahun yang lalu. Orang berdosa yang bertobat dan melayani Tuhan Yesus sesulit apapun. Apa yang Anda beritakan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak sempat baca banyak buku, hanya Alkitab saja yang tidak atau kurang ngerti. Tanya Tuhan dengan berlutut atau membandingkannya dengan terjemahan lain. Bahasa Indonesia saja ada terjemahan lama, ada yang baru, ada juga yang bahasa Jawa. Yang bahasa Inggris ada American Standard, New King James Amplified Bible, dan yang terakhir dengar Anda dan selalu Ibu aminkan. Kita pasti jumpa di kekekalan nanti ya Pak Eras. Saya ingin baca buku Anda Allah dalam Fantasi. Dan tentunya nyanyian pujian Anda dibukukan kan? Apa dijual di toko-toko buku di Semarang? Ibu agak kurang berani keluar rumah pada masa pandemi ini. Apalagi anak-anakku wanti-wanti. Ya, tidak boleh keluar maksudnya ya. Tuhan berkati. Baik Bu, nanti sekretaris saya akan mengirimkan buku itu untuk Ibu ya. Untuk Ibu, dan kami sebenarnya sedang menggarap bukan album ya. Setiap lagu di buku nyanyian saya itu ada suaranya di satu CD di dalamnya. Tapi baik, Allah dalam Fantasi nanti akan dikirim oleh staf saya ya, oleh sekretaris saya. Oke. Salam saudara dari 0838 2012 0 sekian. Salam Pak Erastus, sebelum saya bertanya saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan rohaninya. Saya tahu kemana arah hidup saya Pak. Saya mau bertanya, saya mengambil jalan keselamatan dengan mantap sejak tahun 2007. Dengan segala konsekuensinya saya terima. Bagaimana cara mendapatkan pengampunan yang global dari Bapa Allah di surga? Karena saya tahu banyak dosa yang telah saya lakukan di masa lalu. Saya sebelum mengerti keselamatan. Tiap malam saya berdoa mohon ampun kepada Tuhan dan saya maksimal mungkin berusaha hidup sesuai apa yang Alkitab ajarkan. Kondisi hidup saya yang saat ini saya alami karena dari buah dosa saya, itu saya sadari dan terima. Belum lama ini saya tidak sengaja bertemu dan berbincang dengan seorang hamba Tuhan. Setelah beliau tahu saya belajar kebenaran di GSKI, beliau mengatakan saya salah jalan sesat. Saya harus cepat bertobat dan hampir memancing emosi saya. Tapi saya sadar dan bisa menguasai perasaan saya. Saya berpikir sepanjang malam apa alasan dia mengatakan saya tersesat. Belajar dengan Alkitab yang sama, dengan Allah yang sama, yang saya puji dan sembah. Saya dibuang dan diberi label murtad dari keluarga karena beda keyakinan dengan saudara yang seiman satu keyakinan, saya dikatakan sesat. Jadi dari agama lama dianggap murtad, dari seagama seiman dikatakan sesat. Apakah saya tetap jatuh dalam dosa? Tidak. Anda sedang berjalan di jalan kebenaran. Apakah Allah tidak bisa terima pertobatan dan doa saya? Saudara ada di tempat yang benar. Dan apakah saya tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah karena berdosa? Tuhan mengampuni dan melupakan dosa kita. Saya tersesat, saya yang tersesat atau orang itu yang sudah sesat
pemikirannya. Tentu kalau sudah tanya saya, Anda yang benar. Bagaimana saya harus menyikapi? Diam. Diam saja. Karena saya merasa pengajaran Pak Eras sudah banyak mengubah cara hidup dan berpikir saya, cara hidup dan berpikir saya. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Nah, ini juga saudari yang luar biasa ya. Perlu terus dipelihara, diperhatikan. Saya akan mendampingi saudara dalam doa, ya. Saya akan mendampingi saudara dalam doa, ya. Namanya kan saya ingat, saya akan doakan. Dan memang setiap kali saya berdoa, saya menyerahkan semua orang-orang yang mencintai suara kebenaran. Kita cuma menunggu waktu di pengadilan Tuhan, saudara. Ya, oke. 0895 1306 0 sekian-sekian. Ibu Esther sekian. Saya sakit kepala sudah 30 tahun, sudah berobat, belum berhasil. Kata dokter stres, padahal saya merasa tidak stres. Saya memang dulu tidak baik ke pembantu, tapi pembantu sudah kelar dan saya sudah minta ampun ke Tuhan segala dosa saya. Apa sakit kepala saya karena dosa tersebut ya? Saya bisa bertahan hidup dengan obat-obatan, kalau tidak kepala nyeri sekali. Aduh, saya kira ibu ini nanti harus dapat bimbingan dari ibu ini harus dapat bimbingan dari tim ya, untuk tim kesehatan dan konselor ya, tolong ya diperhatikan. Harus ya, kasihan ibu ini. Saya tidak bisa menjawab karena memang masalahnya harus dijelaskan ya. Baik, saya teruskan 0813 86162 sekian-sekian. Salam Pak Profesor Dr. Eras Sabdono STMTH. Maaf saya belum profesor. Ya, saya bukan profesor. Saya hanya doktor saja. R-nya nggak boleh besar, R-nya kecil karena R besar saya itu honoris causa juga tidak pernah saya pakai dari American Christian College. Jadi DR saya memang doktor dari akademisi bukan dari honoris ya. Yang super cerdas, maaf kalau kata-kata saya agak kasar. Saya nggak super cerdas bro, ngeri nih ya, takut saya. Khotbah Bapak tentang pengkelasan orang yang masuk surga, ada yang jadi warga saja dan ada yang jadi anggota keluarga, sudah menyinggung perasaan umat agama lain. Memangnya Bapak itu Tuhan? Iya. Seenaknya ngomong kayak gitu. Jangan mengatasnamakan Tuhan, Pak. Bapak sudah merusak jiwa toleransi umat beragama. Tahu nggak? Merusak kesatuan NKRI. Banyak orang nanti jadi benci lagi dengan umat Kristen. Bapak suka ya kalau nanti banyak gereja dibakar atau dibom. Tempat-tempat usaha hotel-hotel seperti Marriott dan lain-lain, pos-pos polisi, markas TNI, suka ya Pak. Termasuk gereja Bapak sendiri di Mall Arta Gading dan cabang-cabang GSKI, suka ya Pak kalau itu terjadi. Saudara, kita itu ikut menjaga NKRI, tetapi kebenaran tidak boleh kita berangus atau kita tutup-tutupi. Memang di Alkitab mengatakan kita ini akan dimuliakan bersama Yesus. Kalau tegasnya tidak ada keselamatan di luar Kristus loh. Dan saya bicara itu ya sekarang ini di media sosial orang lain ikut dengar. Tapi ini kebenaran dengan segala harga yang harus dibayar. Untuk mengenai toleransi, saya satu dari 16 pembina, penasehat dari sebuah ormas lintas agama yang anggotanya sudah mungkin 17 juta atau 17 juta. Saya satu dari 2 orang Kristen di situ. Yang semuanya adalah ustadz, semuanya ulama-ulama. Dan saya bisa di tengah-tengah mereka. Saya harus ikut menjaga kesatuan NKRI. Ya saudara, gereja kami dan saya karena saya adalah owner dari produksi Sola Gracia Record, kami memproduksi lagu-lagu kebangsaan. Yang menyanyi itu adalah anak-anak Tuhan yang penyanyi-penyanyi juga. Kami yang membiayai seperti lagu Hampir Malam di Jogja, Bandung Selatan, di waktu
malam. Kira-kira lagu-lagu perjuangan, saudaraku sekalian. Ya. Engkau gadis muda remaja. Dan kami juga memiliki grup keroncong. Saya menghidupi satu grup keroncong yang dari 8, yang 6 itu Muslim. Lagu-lagu keroncong dan lagu-lagu kebangsaan untuk membakar suasana kebangsaan di negeri ini. Oleh kemurahan Tuhan, saya mendapatkan bintang kehormatan dari salah satu angkatan. Dan sekarang saya menjadi salah satu aktivis, salah satu pembina dari Mada DKI Veteran. Jadi kalau di markas daerah DKI Jalan Raden Nginten pasti kenal saya karena saya salah satu anggota dari veteran. Jadi gereja kami memperhatikan para veteran di mana setiap bulan kami harus mendukung mereka, kami memikirkan koperasinya, memikirkan segala macam kebutuhan para orang-orang tua ini sejauh yang bisa kami perhatikan. Tentu kalau lebaran, kalau silaturahmi, ya karena Tuhan memberkati kami dengan finansial yang walaupun tidak banyak, kami pasti mendukung. Dan itu bukti atau wujud dari kepedulian kita terhadap mereka. Gereja kami di mall ini juga dipakai untuk kebaktian. Natal TNI, Natal Polri gabungan kami pinjamkan, ya. Lalu berbagai kegiatan yang bersifat nasionalis, ya, bersifat kebangsaan, dan kita harus membantu itu. Tetapi kalau untuk tidak bicara, tidak bisa. Saya harus bicara bahwa memang kita ini nanti akan dimuliakan bersama Yesus. Memang keselamatan hanya dalam Kristus, dan itu harga mati. Pasti mereka yang beragama lain juga bisa mengatakan bahwa jalan yang benar itu agama mereka. Sama, silahkan. Saya juga silahkan dong. You silahkan juga. Ya. Jadi saya kira itu, dan kami harus serius ya memberikan dukungan untuk NKRI dengan setulus-tulusnya. Jadi pada waktu masa pandemi ini kami membuat usaha untuk membantu saudara-saudara kita yang kesulitan itu juga lintas agama. Rumah sakit non-Kristen yang afiliasinya jelas beragama lain. Jelas dalam naungan agama lain, itu pun kita dukung, ya, tanpa melihat merek agama. Kalau kita harus mengasihi semua orang tanpa melihat merek agama, ya. Bapak udah kebablasan dan sombong, ya. Ingat Lucifer jatuh karena apa? Jangan seenaknya Pak, kalau khotbah Bapak itu kalau khotbah didengar orang banyak termasuk umat agama lain. Jelas saya tahu. Tahu nggak Bapak, ormas-ormas agama lain yang tadinya toleransi jadi berubah intoleransi. Bapak pernah khotbah kalau nggak boleh membuat mereka jadi benci pada Tuhan Yesus, tapi justru Bapak sendirilah yang menyebabkan mereka jadi begitu. Jadi saudara, sebelum ada COVID, sebelum ada media sosial, sejak tahun 1995, kita melihat ada orang-orang yang radikal. Orang-orang Kristen itu, ya, tidak banyak berbuat apa-apa di media sosial, juga sudah ada pembakaran gereja. Justru pembakaran gereja itu dilakukan dulu sebelum ada media sosial ini. Mengenai bom-bom itu kan juga tidak semua orang yang beragama Muslim begitu. Banyak orang-orang Muslim yang sangat toleransi. Dan saya ada di tengah-tengah mereka, saudara-saudara. Di tengah-tengah mereka. Saya di tengah-tengah mereka. Saya mengerti, dan toleransi itu berarti kita menerima orang lain dengan keyakinannya. Dan saya tentu dengan integritas saya harus menyampaikan kebenaran seperti ini, saudara. Ya, tentu saya bukan orang yang tidak pernah bergaul. Saya sudah usia 61 tahun ini, saudara-saudara. Ya, sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang luas, dan ya kita udah bisa mengerti bergaul. Dan keluarga besar saya sebagian bukan orang Kristen. Bahkan di antara mereka ada ulama juga, ada ulama-ulama. Saya makan bersama dengan Pak Buya Ma'arif, juga pernah di Meridian. Saya sangat menghormati. Tetapi kebenaran yang saya sampaikan harus saya sampaikan.
untuk saudara-saudara saya seiman. Jadi kalau mereka mendengar, ya bukan maksud saya untuk mencelakai orang. Kalau saya mendengar juga mereka berkhotbah, mungkin jauh lebih keras dari kita pun juga tidak marah, itu keyakinan dia, ya kan? Misalnya kalau orang selalu berkata Kristen itu kafir, kita juga diam saja. Yang ngomong juga personal kok, itu kan nggak ngomong, yang bicara tidak kelompok, saudara, ya. Tapi jangan kita berpikir kalau satu orang beragama A itu berbuat sesuatu yang melukai orang Kristen, berarti seluruh orang yang beragama sama begitu. Oh enggak, jangan berpikir begitu, ya. Oke. Kita harus tidak membuat orang membenci kita, bagus. Betul. Jadi pada waktu masa COVID ini bantuan kita dalam bentuk beras, paket-paket itu juga untuk mereka, untuk kelompok mereka, ya, untuk kelompok mereka. Dan itu jumlahnya ribuan, saudara. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang mengirimkan paket-paket yang jumlahnya bisa ribuan, saudara. Dan itu setiap 2 minggu sekali kita bagikan. Dan mereka tahu kita orang-orang Kristen yang membagi tanpa mengkristenkan mereka. Ingat, tidak mengkristenkan mereka. Kita hanya menjadi saksi. Khotbah-khotbah Bapak jadi saling bertabrakan satu sama lain jadinya. Sebenarnya tidak. Saudara harus membaca seluruhnya. Karena saya ini kan pengajar dari tahun 1987. Jadi kalau pengajaran saya bertabrakan, tentu sebagai seorang pengajar tuh harus tahu. Dan buku saya kan sekarang 90 lebih judul. Jadi pasti kalau bertabrakan saya harus mengerti sekali. Pekerjaan saya tiap hari kan membuat buku, nanti membuat jurnal. Wah, nggak boleh bertabrakan. Apalagi di sekitar saya juga banyak profesor-profesor. Di tengah kami itu profesornya di sekolah kami itu tidak semua Kristen. Ada profesor Muslim juga, saudara. Di STT Ekomini itu profesornya satu beragama Muslim, namanya pasti terkenal, ya. Beliau sekarang juga punya jabatan di salah satu instansi, seorang profesor. Profesor yang satu Katolik, karena untuk membuka program doktoral harus memiliki paling tidak 2 profesor. Kami ada 5 profesor, 1 Muslim, 1 Katolik, 1 Protestan tentunya, ya. Pak Otto Hasibuan termasuk profesor yang menjadi tempat kami, dan beliau tentu seorang yang berpendidikan, dan beliau seorang yang tidak bisa disuap atau disogok, atau bukan orang yang yes man. Jadi kalau saya salah, beliau akan berkata, maaf Pak Eras, kenapa Bapak bicara begini, kenapa Bapak bicara begitu, dan itu beliau pasti bicara begitu. Ya, orangnya lugas, ya saudara. Saya pasti ditegur kalau ajaran saya bertabrakan. Saya sangat kecewa sama Bapak. Ya, dulu saya kagum, tapi sekarang saya sangat kecewa. Apalagi mau buat seminar, siapa orang yang akan dicoret namanya dalam kitab kehidupan anak domba dan kitab kehidupan umum. Bapak nggak berat tahu, itu rahasia ilahi, hanya Tuhan yang tahu. Ya memang hanya Tuhan yang tahu, kita tidak akan sebut nama. Tapi kita akan tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat misalnya. Kita tidak akan tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak. Tetapi kan syarat-syaratnya kita harus tahu. Misalnya, kalau nilainya di atas 9, itu diterima, di bawah 9, itu tidak. Misalnya, loh kita nggak tahu siapa orang-orangnya, tapi kan syarat umumnya dasarnya harus ada. Ya. Jangan seenaknya Pak Eras, eling Pak, Bapak sudah kebablasan dan angkuh. Bapak mulai suka dipuja-puji banyak orang. Jadi mangkat, songong, dan besar kepala. Jangan-jangan nanti nama Bapak Erastus lah yang dicoret dari kitab kehidupan anak domba dan kitab kehidupan umum. Sadar Pak Eras, eling dan bertobat lagilah. Ingat Pak Eras, kalau orang sudah sombong hanya Tuhan yang bisa sadarkan. Jangan sampai begitu Pak, ngeri dan dahsyat. Bapak juga jadi banyak menyesatkan umat dan membuat mereka jadi radikal. Ingat Pak, umat Kristen minoritas. Jangan Bapak rusak persatuan dan kesatuan NKRI dan jiwa toleransi terutama dari umat agama lain.
Saya sudah berkhotbah ini sudah di media sosial. Jadi sebelum orang mengenal media sosial 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kami sudah main di media. Karena dulu saya memang ada di media. Jadi sudah mempersiapkan itu. Jadi sudah berkhotbah lama dan sejauh ini saya tidak pernah memiliki persoalan. Ya, tidak pernah memiliki persoalan. Ya. Kalau dulu saya di Petamburan pada bulan Idul Fitri, saya mengumpulkan saudara-saudara yang beragama Muslim, Forum Betawi Rempuk atau apa sejenisnya, karena itu jadi sahabat-sahabat juga, kumpul lalu kita bicara-bicara baik-baik. Jumlahnya bisa hampir 100 ya waktu itu, ya. Tahun berapa gitu. Jadi saya memang bersahabat dengan mereka dan tidak pernah memiliki konflik dengan mereka, dan nggak boleh kita punya konflik, ya, nggak boleh. Ya. Jangan Bapak merusak persatuan, nggak boleh kita merusak persatuan, ya saudara-saudara. Semoga SMS saya ini Bapak tanggapi dengan baik. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau kata-kata saya agak kasar, tapi saya bermaksud baik. Saya juga selalu berdoa agar Tuhan Yesus sadarkan Bapak. Shalom, God bless you. Terima kasih juga untuk surat ini paling tidak mencegah saya untuk kebablasan. Tapi sejauh ini rasanya saya belum kebablasan, ya. Tapi dengan ada surat ini mungkin saya tidak jadi kebablasan kalau nanti ada indikasi kebablasan. So, from my bottom heart, I want to say thank you so much untuk yang mengirimkan ini, ya. Oke, tulus saya, ya. Terima kasih, ya. Cuman saya belum profesor, saya mau luruskan, jangan sampai nanti orang dengar loh, belum profesor kok profesor. Saya belum, memang sedang dalam proses, tapi ya boleh ada, boleh nggak ada. Doktornya bukan R besar tapi R kecil. Memang saya punya DR R besar juga. Jadi nama saya dulu ditulis begini, Dr. R. Sabtono PhD. Waduh, terlalu kebanyakan MTH bla bla bla. Oh nggak usah, DR aja. Nggak pun juga nggak apa-apa. Jadi ini saya belum profesor ya, dan tidak perlu kali ya ditulis. Oke, jangan salah nanti saya kalau belum profesor ya, atau bukan profesor. Oke, 0811 10 99 sekian. Salam Pak Era, saya mau bertanya mengenai meditasi yang Bapak singgung di beberapa khotbah terakhir. Banyak sekali pertanyaan saya terkait doa sudah terjawab lewat Anda bertanya, Alkitab menjawab. Sangat melegakan bahwa apa yang menjadi masalah saya ternyata dialami juga oleh yang lain. Lewat penjelasan Bapak, saya dikuatkan dan jadi mengerti cara menghadapinya. Yang mau saya tanyakan adalah kapan sebaiknya meditasi dilakukan. Seringkali saya lakukan ketika berdoa. Apakah itu salah? Biasanya saya langsung doakan kepada Allah. Bapak minta ampun, apakah meditasi bisa berlangsung selang-seling selama berdoa? Mohon penjelasannya ya Pak Era supaya saya mengerti. Terima kasih Pak atas kebenaran yang Bapak jelaskan. Sudah banyak membebaskan saya dari ikatan dunia ini. Dan saya saat ini sedang bergumul melepaskan keangkuhan hidup, terutama mengenai keinginan mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari lingkungan saya. Tuhan berkati Pak Eras, terima kasih sebelumnya. Puji Tuhan. Saya senang dengan kalimat ini saudaraku. Bergumul untuk untuk bisa keluar dari keangkuhan ya. Tadi pertanyaan sebelumnya, saya terima kasih juga untuk peringatannya supaya jangan jadi orang yang suka dipuji-puji banyak. Tadi kan ada kalimat Bapak mulai suka dipuja-puji. Nah ini suka sih enggak ya, tapi dipuja-puji iyalah. Ini saya juga nggak bisa nolak orang muja-muji. Jadi mangkak, sombong, besar kepala. Nah ini kan kita tidak boleh begitu ya, nggak boleh besar kepala. Kita hebat bagaimanapun, kita nggak boleh besar kepala, ya. Nggak boleh besar kepala, nggak boleh. Ya. Dan soal sombong itu mestinya individu itu yang tahu ya dengan Tuhan. Untuk Wita Kristiadi, salam sejahtera untukmu. Engkau orang yang sedang berjalan dengan Tuhan.
Ya. Kapan sebaiknya meditasi dilakukan? Tergantung waktu. Kan masing-masing orang punya waktu, ya. Bisa dini hari, bisa siang, bisa malam. Yang penting fisik kita kuat, sehat. Jangan pada waktu kita lagi lemah atau lagi letoy, lagi capek nanti ketiduran. Yang kedua, tidak ada gangguan dari luar dan tidak mengganggu orang lain. Oke? Kita tambahkan ini. Jadi waktu tidak menjadi patokan. Seringkali saya lakukan ketika berdoa. Apakah itu salah? Biasanya saya langsung doakan kepada Allah Bapa minta ampun. Jadi kalau soal isi doa itu tergantung masing-masing. Ada yang menyembah dulu, ada yang minta ampun dulu, ada yang mengucap syukur dulu. Tidak ada format yang baku dan kaku. Seperti kita ketemu orang tua itu gimana? Ketemu papa, ketemu mama. Kan tidak ada formatnya. Ya tinggal mengalir saja begitu. Mengalir saja ya. Bita. Dan kalau kamu memiliki kerinduan untuk terlepas dari ikatan dunia, melepaskan keangkuhan hidup, ini puji Tuhan, bagus. Ayo kita berjuang, ya. Ya, ini juga termasuk kelemahan kita semua. Kita harus belajar melepaskan keangkuhan hidup, ketersinggungan, ya. Saya juga punya kelemahan tuh, temperamen yang keras. Ya. Kalau ada mahasiswa saya yang mengikuti Anda bertanya kita menjawab, tahu bagaimana kerasnya saya dulu. Aduh, enggak bener dah. Bisa tempeleng, lempar kursi, aduh, nggak patut ya. Tapi Tuhan rubah hidup saya, ya. Rubah hidup saya. Ya, oke. Jadi puji Tuhan ya. Jadi bisa selang-seling selama berdoa, bisa. Pokoknya jangan ada format dah. Nanti Tuhan akan pimpin kamu, Wita. Akan pimpin kamu, ya. Doa sering-sering nanti akan punya format sendiri. Shalom Pak Erastus. Saya sudah lama mendengar khotbah Bapak dan lebih intens lagi sejak 3 bulan terakhir melalui khotbah Bapak. Kadang ada beberapa hal di Alkitab yang jadi pertanyaan dalam pikiran saya, yang jadi pertanyaan dalam pikiran saya terjawab. Jadi dengan mendengar khotbah Bapak, yang jadi pertanyaan dalam pikiran saya terjawab. Ini dari 08573146 sekian-sekian, Sidoarjo. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Sebelum Yesus mati, semua orang meninggal di Hades. Di Lukas 16:23 tertulis Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Apakah Abraham saat itu juga berada di Hades atau sudah di surga? Keren. Ini pertanyaan keren. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya dan suara kebenaran yang selama ini Bapak sampaikan dan jadi berkat buat kami sekeluarga. Tuhan berkati Bapak. Saudara, ini penting sekali untuk kita pahami, ya. Jadi sebenarnya kisah Lazarus itu tidak jelas apakah perumpamaan, apakah fakta. Tetapi kita tidak perlu terlalu mempersoalkan. Yang penting adanya fakta, yaitu kesadaran setelah meninggal, adanya penghakiman, adanya pemisahan tempat. Itu yang penting. Soal kapan terjadinya kita tidak persoalkan. Maka di dalam kisah Abraham dan Lazarus tidak jelas apakah ini perumpamaan, apakah ini fakta. Ya. Tapi yang jelas setelah Yesus nak bangkit dari kematian, itu ada pemisahan, Hades yang nyaman, Hades yang tidak nyaman. Puji Tuhan. 0812 9020 7 sekian-sekian. Salam Pak Eras, saya jemaat GSKI di Arta Gading. Saya mau tanya bagaimana cara mendidik ponakan wanita usia 21 tahun yang telah rusak karakternya, suka berbohong, berhalusinasi tinggi, melawan ibunya, pemalas, suka pemarah, tidak pernah ibadah, lengkaplah sudah kelakuan buruknya. Sampai ponakan saya ini hamil di luar nikah tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Waduh. Saat ini ponakan saya berada di Yayasan Bandung sudah 2 bulan dan setelah lahiran akan pulang ke Jakarta. Tapi mertua laki-laki saya usia 85 tahun menolak keberadaan cucunya untuk tinggal serumah ke Bali.
karena merasa sudah membuat malu keluarga, sebab dulu anak perempuannya juga hamil di luar nikah, sama seperti yang terjadi pada cucu wanitanya sekarang ini. Ponakan saya dan mamanya 90% memiliki karakter rusak yang sama. Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan dan merubah karakter anak dan ibu ini ya? Di sisi lain saya marah terhadap kelakuan ibu dan anak tersebut, karena selama 14 tahun saya sering bertengkar dengan suami, selalu menjadi penyebabnya. Karena suami selalu membela kakak dan ponakannya itu. Tapi setelah kejadian ini semuanya geram, kesal, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya merasa kasihan melihat situasi keluarga suami saat ini. Oh ya Om, karena mertua saya menolak keadaan ponakan dan anaknya, maka kami berinisiatif mengontrakkan mereka rumah. Apa yang harus saya lakukan ya Om untuk ipar dan ponakan saya ini agar berubah karakter? Terima kasih ya Om. Saya harus mengatakan bahwa tidak mudah merubah orang yang sudah rusak lama itu. Tidak bisa. Tetapi hati-hati, saudara menolong berlebihan itu belum tentu memperbaiki. Anda mengkontrakkan. Tapi kerjanya makannya gimana? Hati-hati. Tetapi beban yang baik ini, Anda punya beban yang baik untuk untuk ponakan, untuk ipar. Itu bagus sekali. Saya hanya terpaksa bisa ngomong minta hikmat Tuhan. Karena saya tidak tahu kasus lengkap atau kasus utuhnya. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan lugas atau tegas atau lengkap. Karena saya tidak tahu kasus utuhnya. Saya hanya mengatakan minta hikmat Tuhan. Jangan mencoba jadi pahlawan. Ingat, jangan mencoba jadi pahlawan di luar rencana Allah. Jadi kadang-kadang kita tergoda untuk membalas kejahatan orang dengan perbuatan baik, tapi perbuatan baik kita sebenarnya juga mau menampar orang-orang yang pernah mengkhianati kita. Bisa itu. Tapi saya kira yang bertanya tidak demikian. Paling tidak mau tampil sebagai pahlawan. Dan akhirnya kebablasan dan itu salah. Jadi gimana? Sebaiknya saudara minta hikmat Tuhan. Jangan mudah mengambil keputusan. Dan ingat nasihat saya. Orang yang sudah rusak berat tidak mudah dalam waktu singkat itu jadi baik. Oke? Saya kira itu saja. Sampai jumpa. Tuhan memberkati di episode 48.